Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah ketemu pada malam hari ini ya. Oke, siapa? Oke. Untuk Pak Herinya, beliaunya izin malam ini beliau ada diklat di Jakarta sampai dengan hari Jumat. Oke. Oke. Kemudian Pak Budiono, insya Allah nanti kawannya ada tambahan. Pak Budiono itu insya Allah akan bergabung kalau sempat ya. Kemudian nanti kawan-kawan yang lain di Banjarbaru untuk kajian umum atau kontakan bisa berhadir pada malam hari ini. Ya. Kita lanjut, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka 'ala syiratin mustaqim. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, batiru bil a'mali sab'an hal tangdiruna illa faqran mungsian au ghinan mudghiyan au maradan mufsidan au haruman mufaddidan au mautan mujizan au dajjal fasyarru ghaibin yung tangduru au sa'ata fasa'atu adha wa amarhu. Ikhwani fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan Rabb semesta alam, yang telah memberikan izin kepada kita semua hingga pada malam hari ini kita bisa bersama-sama untuk belajar atau mengkaji Islam. Adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan menyambung materi yang sebelumnya, yaitu materi tentang Islam kafah. Ya. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan materi yang ketiga ya, yaitu berkaitan dengan masalah iman. Ya, iman yang produktif ya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Agar manusia bisa menjalani hidup di dunia dengan benar dan terus meningkat ya, monoton naik gitu, hingga mencapai taraf kehidupan yang paling tinggi kita masing-masing ya. Maka manusia itu harus memiliki keyakinan mendasar. Ya, memiliki keyakinan mendasar yang melandasi seluruh hidup dan kehidupannya. Ibarat pesawat mau terbang tinggi ya. Dia mesti harus ada landasan yang kuat, ya. Landasan pacu yang kuat. Kemudian dia harus panjangnya landasan harus terukur. Ada jalur atau lintasan. Saat yang sama harus ada kekuatan yang bergerak dari inheren dari dalam pesawat itu sendiri, yaitu misalnya baling-baling yang kuat, proporsi kesetimbangan sayap yang benar-benar terukur, kecepatan putaran seri jet yang sangat kuat misalnya, berapa kecepatannya, mau berapa kecepatannya, itu semua akan menentukan daya dorong atau daya melesat atau daya pacu sehingga pesawat dapat terbang dengan stabil.
sesuai level atau tingkatannya masing-masing. Kita lihat ada roket ya, yang cukup terkenal ya, roket yang membawa robot Curiosity tahun 2011. Robot Curiosity itu ke planet Mars ya, tahun 2011. Kemudian tahun 2020 itu ada robot namanya Perseverance atau ketekunan ya, ke planet Mars juga. Tentu level yang tinggi untuk saat ini ya di dunia. Faktanya kedua robot tersebut itu selamat dan berhasil dan sukses menjalankan misinya. Nah, ini. Demikian juga manusia, ikhwani fillah rahimakumullah. Nah, kalau manusia atau tepatnya bangkitnya manusia atau manusia itu akan bangkit, sebenarnya kalau kita kaji secara mendalam, maka tergantung keyakinan mendasar. Jadi masing-masing diri kita itu tergantung keyakinan mendasar kalau ingin bangkit. 3 hal saja. 3 saja ya, 3 saja. Keyakinan mendasar itu berupa jawaban yang benar. Jawaban yang sahih tentang 3 saja ya. Yang pertama adalah apa itu hakikat alam manusia dan kehidupan. Itu harus terjawab. Masing-masing kita harus bisa menjawabnya. Sejauh mana kita bisa menjawab itu. Yang pertama, apa itu hakikat alam manusia dan kehidupan. Kemudian yang kedua, apa yang ada sebelum dunia dan yang ada sesudah dunia. Kemudian yang ketiga, apa hubungan antara dunia dengan yang ada sebelum dan sesudah dunia. Jawaban atas ketiga hal itu akan menjadi pemikiran yang integral atau bahasa Arabnya itu fikrah kulliyah yang akan menjadi dasar semua perilaku dalam menempuh hidup di dunia ini serta mengelola kehidupan dunia dengan benar atau sahih. Ikhwani fillah rahimakumullah. Islam itu kan agama yang sempurna. Seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Agama yang sumuliyah, agama yang sempurna, yang kamil, ya, yang syamil, yang menyelimuti segala sesuatu. Yang lengkap ya. Telah memberikan jawaban juga atas ketiga pertanyaan mendasar itu dengan jawaban bahwa di balik alam manusia dan kehidupan ini itu ada sang pencipta atau bahasa Arabnya itu adalah Al-Khaliq. Nah, dialah yang menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Dialah Allah Subhanahu wa taala, zat yang wajib al-wujud, keberadaannya mutlak. Tidak bisa ditawar-tawar. Harganya harga mutlak. Keberadaannya adalah mutlak adanya. Wajibul wujud. Keberadaan sang pencipta atau al-khaliq dia diyakini secara pasti dari hasil perenungan masing-masing kita ya. Tadi yaitu tentang keberadaan alam, manusia dan kehidupan. Kalau kita meneliti ya, betul-betul mengkaji secara mendalam dan jernih ya, bahwa alam, manusia dan kehidupan itu baik alam itu sendiri, manusia itu sendiri, kehidupan itu sendiri, atau secara keseluruhan, yaitu tiga-tiganya, alam, manusia, kehidupan, itu memiliki keterbatasan. Masing-masing memiliki keterbatasan. Akal kita pun memastikan bahwa segala hal yang memiliki keterbatasan bersifat lemah, serba kurang, dan memerlukan yang lain. Semua yang terbatas, lemah, serba kurang, dan membutuhkan pihak lain, mustahil datang dan ada dengan sendirinya. Oleh karena itu, adanya manusia, alam, dan kehidupan yang memiliki keterbatasan, kelemahan, dan kekurangan, serta membutuhkan yang lain,
meniscayakan keberadaan Sang Pencipta. Dialah Tuhan, Rob, yang menciptakan semua itu dari ketiadaan. Semua yang tercipta pastilah tidak azali. Artinya pasti ada awal dan akhirnya. Itu ikhwan fillah rahimakumullah. Berbicara tentang keberadaan Sang Pencipta atau Al-Khaliq, maka hanya ada 3 kemungkinan saja. Yang pertama, Tuhan merupakan ciptaan dari yang lain. Kedua, Tuhan menciptakan dirinya sendiri. Ketiga, Tuhan bersifat azali, yaitu tidak berawal dan tidak berakhir, dan wajibul wujud atau wajib adanya. 3 aja kalau kita analisis ya. Nah, mari kita sama-sama kita analisis. Kita teliti sama-sama. Kemungkinan pertama secara pasti adalah batil. Ya, kalau ada yang menyatakan Tuhan merupakan ciptaan dari yang lain, itu adalah batil. Sebab jika Tuhan merupakan ciptaan dari yang lain, berarti Tuhan adalah makhluk, bukan Al-Khaliq. Nah, gitu. Kemungkinan yang kedua juga batil. Kenapa? Karena berarti Tuhan menjadi Al-Khaliq sekaligus makhluk. Ini mustahil, kontradiktif. Alhasil Tuhan haruslah bersifat azali, yakni tidak berawal dan tidak berakhir. Tuhan haruslah wajibul wujud, keberadaannya mutlak. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berakal, orang yang sehat akalnya, yang rasional, yang logis akan memahami bahwa keberadaan segala sesuatu adalah ciptaan makhluk dari Sang Pencipta atau Al-Khaliq. Dengan mengarahkan pandangan pada segala sesuatu berupa alam, kehidupan, dan manusia, kita semuanya meyakini bahwa semua itu cukup untuk dijadikan sebuah hujah atau argumentasi dan dalil atas keberadaan Sang Pencipta yang Maha Pengatur, Al-Khaliq, Al-Mudabbir. Oleh karena itu kita mendapati Al-Quran mengarahkan perhatian dan pandangan manusia pada segala sesuatu yang serba terbatas, serba lemah, dan serba kurang. Kalau manusia kan sering keluh kesah, ya. Itu semua membuktikan keberadaan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran terdapat ratusan ayat yang seperti itu. Ya, kita nukil ya di dalam Al-Quran surah ketiga, surah Ali Imran, ayat yang ke-190 misalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sungguh dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berakal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat yang ke-164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi la ayatin liqaumin yaqilun. Sungguh dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, air yang Allah turunkan dari langit, lalu dengan air itu dia menghidupkan bumi. Sesudah mati keringnya, penyebaran di bumi itu segala jenis hewan, serta pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, benar-benar merupakan tanda-tanda keesaan
dan kebesaran Allah bagi kaum yang berakal. Liqaumi ya'qilun. Ayat yang lain senada ya. Ratusan ayat. Dengan demikian bisa diyakini dan diimani secara pasti bahwa di balik alam semesta, manusia dan kehidupan ini ada Al-Khaliq. Dialah yang menciptakan semua itu. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang azali dan wajibul wujud. Lalu dengan merenungkan keteraturan semua unsur alam semesta, manusia dan kehidupan ini bisa dipastikan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang maha pencipta dan maha pengatur. Sebab andai Al-Khaliq Al-Mudabbir itu berbilang, maksudnya itu lebih daripada satu, niscaya rusaklah alam. Manusia juga rusak, kehidupan juga rusak. Andaikan itu berbilang. Di dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya, surah ke-21, ayat yang ke-22. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau kana fihima alihah illallahu lafasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Andai ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah langit dan bumi itu telah rusak binasa. Maha suci Allah yang mempunyai arsy dari apa saja yang mereka sifatkan. Alhasil, kesimpulannya, keberadaan atau eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keesaannya itu telah bisa diyakini dan diimani secara pasti dengan proses berpikir secara akliyah dengan benar, sesuai dengan akal kita. Disertai dengan bukti-bukti atau proof ya, dan dalil pasti. Adapun tentang hakikat atau esensinya, zatnya tidak mungkin bisa dijangkau oleh akal. Zatnya tidak mungkin. Bahkan dalam hadis itu haram. Ya, kita itu memikirkan zatnya. Sebabnya zatnya berada di balik apa yang bisa dijangkau oleh akal. Keimanan atas hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut nama-nama, kemudian sifat-sifatnya, dan sebagainya haruslah didasarkan pada informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri di dalam wahyunya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Di dalam Islam itu ada tema ya, bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Muhammad adalah Rasulullah. Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Di dalam Al-Quran surah Padang Pasir, ya, surah Al-Hasan. Surah ke-46, ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Diturunkan kitab suci Al-Quran ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi kalau di dalam nas Al-Quran itu, Al-Quran merupakan kalamullah, diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya itu keberadaan Al-Quran itu sebagai kalamullah itu juga bisa diimani secara akliyah ya, secara proses berpikir. Yakni dari fakta bahwa Al-Quran yang berbahasa Arab. Dalam hal ini hanya ada 3 kemungkinan saja. Pertama, Al-Quran itu karangan bangsa Arab. Yang kedua, kemungkinannya adalah Al-Quran itu karya atau karangan Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, Al-Quran itu merupakan kalamullah. Nah, kita analisis satu persatu. Kemungkinan pertama tentu batin. Kalau dikatakan bahwa Al-Quran itu adalah karangan bangsa Arab, itu batin. Alasannya atau argumentasinya, pasalnya,
Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menantang semua orang Arab untuk membuat yang semisal Al-Qur'an. Di dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat yang ke-23. Biasanya ini yang meluluhkan orang-orang non-Islam ya. Masuk Islam itu gara-gara ayat ini biasanya. Seperti Ustadzah Irene Handono, kemudian Ustadz Felixio dan lain-lain itu takluk dengan ayat ini. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat yang ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Luar biasa. Ikhwani fillah rahimakumullah, ini luar biasa sekali. Itu tantangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Arab. Siapapun lah. Kalau ada yang meragukan, itu jawabannya. Tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Buat satu surat saja. Meskipun pendek, kalau di dalam tafsir itu ya. Meskipun surat pendek. Kemudian di dalam Al-Quran surat Hud, surah ke-11 ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am yaquluna iftara qul fa'tu bi 'ashri suratin mithlih waftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian maka datangkanlah 10 surat-surat yang dibuat-buat yang menyamainya. Dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar. Ikhwani fillah rahimakumullah. Luar biasa ini tantangan ini. Buatlah 10 surah-surah yang dibuat-buat yang menyamainya. Silahkan, kata Allah SWT. Dan panggil orang-orang yang sanggup menurutmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Rahimakumullah, sudah terbukti secara pasti bahwa seluruh orang Arab tidak mampu menjawab tantangan itu. Jadi mustahil Al-Quran merupakan karangan bangsa Arab. Sangat mustahil. Kemungkinan kedua juga batil. Salah total ya. Pasalnya Nabi Muhammad adalah bagian dari bangsa Arab. Jika seluruh orang Arab tidak mampu membuat semisal Al-Quran, apalagi hanya seorang Muhammad. Tentu lebih mustahil lagi Al-Quran dikarang oleh orang non-Arab. Seperti orang Indonesia, seperti kita ini. Alhasil kemungkinan ketigalah yang benar. Nomor 3 yang benar, yaitu analisis bahwa Al-Quran merupakan kalamullah dan menjadi mukjizat bagi orang yang membawanya. Nabi Muhammad lah yang membawa Al-Quran yang merupakan kalamullah dan syariahnya itu. Sementara tidak ada yang membawa syariah Allah Subhanahu wa taala kecuali para nabi dan rasul. Karena itu bisa dipastikan bahwa beliau adalah seorang nabi dan rasulnya. Nah, sebagai natijah atau kesimpulannya bahwa ikhwan fillah rahimakumullah, dengan demikian bahwa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta ya, Al-Khaliq, kemudian Al-Qur'an sebagai kalamullah, kemudian Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulnya telah bisa dibangun secara akliyah atau proses berpikir dengan benar, dengan bukti atau proof dan dalil argumentasi yang kuat.
hal itu menjadi pilar, menjadi tiang tegaknya keimanan pada semua hal yang gaib, dan apa saja yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, baik yang bisa dijangkau akal maupun tidak, karena semua itu diberitakan di dalam Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an merupakan kalamullah, dan kita harus yakini sebenar-benarnya bahwa itu adalah kalamullah. Dari sini berarti kita wajib mengimani adanya hari kebangkitan, adanya hari kiamat, informasi adanya surga, informasi adanya neraka, informasi adanya hisab, ada azab, ada para malaikat, ada jin, setan, gendruwo, ya itu yang namanya kalau di Jawa gendruwo ya, jin setan, yang telah diinformasikan secara pasti atau qot'i, ya, secara pasti atau qot'i, bahasa Arabnya itu qot'i, pasti itu, oleh Al-Quran atau hadis-hadis yang mutawatir, yang jalurnya banyak sekali. Oleh karena itu, kita wajib mengimani yang apa, ya, mengimani apa yang ada sebelum kehidupan dunia. Itulah sang pencipta, yaitu Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pentingnya. Kita mengimani apa yang ada sebelum kehidupan dunia, itulah sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita pun wajib mengimani apa yang ada sesudah kehidupan dunia. Apa itu? Kehidupan setelah kehidupan dunia, yaitu adanya alam akhirat. Sebagai tempat kembali, sebagai tempat kembali manusia, kembali kepada sang pencipta, kepada Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Implementasi logisnya atau konsekuensi logisnya apa? Kita pun wajib mengimani sekaligus melaksanakan seluruh ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni syariahnya. Yang faktanya dia turunkan, yang Allah turunkan untuk mengatur kehidupan manusia di muka bumi ini, di alam semesta ini. Artinya manusia wajib berjalan di kehidupan dunia ini sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan nizam, ya, sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan hukum-hukum Allah, sesuai syariahnya, dalam segala tindak tanduknya, pikirannya, perbuatannya, sikapnya, dan dalam segala pengaturan kehidupan seluruhnya, baik individu, keluarga, masyarakat, ya, negara, dalam segala aspek-aspeknya. Manusia wajib menjalankan dan menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan dalam seluruh aspek kehidupan kita, yaitu yang kita bahas adalah seluruh aspek itu apa? Ya, IPOREK sebut hankam internasional, ideologi, politik, sosial, politik, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan dalam negeri dan luar negeri, termasuk membahas masalah hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesamanya, hubungan manusia dengan alam, dan seterusnya, dan seterusnya. Tentu manusia akan dihisab, dihitung, ya, dan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat atas semua itu, yang akan menentukan apakah dia akan menempati surga dengan segala bentuk kenikmatannya atau dijebloskan, dimasukkan ke dalam neraka dengan segala azabnya yang amat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fillah rahimakumullah, sebagai hikmah ya, ana ambilkan di dalam hadis riwayat di dalam Al-Baghawi, Syarh As-Sunnah, juz 1 halaman 213, dan Ibnu Battah dalam Al-Ibanah Al-Kubro ya, juz 1 halaman 387.
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia menjadikan hawa nafsunya tunduk pada apa yang aku bawa, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian hadis riwayat Tirmidzi ya, nomor 2306. Hadis sahih ini ya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mal sab'an. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, badiru bil a'mal, segeralah melakukan amal soleh sebelum datang sab'an, ya, 7 perkara. Hal tangdiruna, apakah yang kamu perlu tunggu? Illa fakron mungsian, melainkan kefakiran yang akan melupakan kamu daripada beramal. Au ghinan mudghiyan, atau kekayaan yang akan menimbulkan rasa sombong yang melampaui batas yang angkuh. Au marodon mufsidan, atau penyakit yang merusak sehingga sukar untuk beramal soleh. Au haroman mufaddidan, atau masa tua yang menimbulkan kenyanyukan atau keuzuran atau yang melemahkan. Au matan mujhizan, atau kematian yang cepat secara tiba-tiba yang menyudahi segalanya secepat kilat. Au dajjala fasyarru, atau adanya dajjal sebagai makhluk jahat yang paling ditunggu-tunggu, padahal ia adalah sejelek-jelek yang ditunggu. Ghaibin yung tadhuru, ya. Padahal ia adalah sejelek-jelek yang ditunggu. Aus sa'ata fas-sa'atu, dan datang hari kiamat, atau datang hari kiamat, dan hari kiamat itu adha wa amarru, lebih berat, sangat berat, ya, dan lebih sukar atau sangat menakutkan. Mudah-mudahan kita semuanya dalam hidup yang sesingkat ini di dunia ini, kita semuanya mengingatkan, ya, tentang 7 perkara ini, supaya kita melakukan amal soleh sebelum datangnya 7 perkara. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah rahimakumullah, itu saja, ya, mungkin yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Joko, mungkin ada yang mau disampaikan, silahkan Pak Joko. Oke, terima kasih Pak. Sebelumnya, ini kan kita malam ini membahas tentang permasalahan iman ya. Oke. Nah, yang saya tanyakan nih, terkadang iman kita tuh naik, terus terkadang itu turun. Nah, bagaimana cara ngatasinnya seandainya saat kita berada sangat di bawah banget, jadi kadang tuh malas melakukan ibadah, itu gimana cara ngatasinnya Pak? Oke, sekian dulu Pak. Oke. Oke, bagaimana caranya supaya iman kita itu monoton naik ya? Oke. Kalau turun itu memang ada hadisnya tuh. Al imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Turun. Itu maksudnya itu tidak sampai habis juga enggak. Kita masih punya keyakinan.
bahwa Rob kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu bahwa nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW dan seterusnya. Al-Qur'an merupakan kalamullah, itu ya otomatis ya. Cuman kan namanya kadar ya, itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Itu semangat, kadang-kadang tidak dalam amal soleh. Biasanya kan begitu. Nah, cara supaya iman kita itu semakin naik, ya. Kalau turun tidak terlalu turun banget, gitu. Ada resepnya sebenarnya. Ada resepnya. Resepnya itu ada tembang ya sebenarnya. Masih ingat tembang ilir-ilir, masih ingat ya? Nah, bukan ilir-ilir ya. Tombo ati. Tombo ati ya. Tombo ati itu ada 5 perkaranya. Nah, coba kita lihat ya. Apa? Kaping pisan. Moco Al-Quran lan maknane. Nah, Membaca Al-Quran dan maknanya. iya. Yang nomor 2, sholat wengi lakonono. Sholat tahajud laksanakan. Ini akan menambah kita. Bukan pikiran kita yang menambahkan, nanti langsung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaping 3, yang ketiga ya wong kang soleh kumpulono. Nah, termasuk malam ini kan. Malam ini itu kan ya bertemu dengan yang soleh, bertemu dengan kawan-kawan yang ngaji, itu insya Allah akan menambah motivasi, mendapatkan siraman begitu. Kemudian yang keempat, kudu weteng ingkang luwe. Apa itu maksudnya? Jadi banyak puasa. Puasa kita ini ya puasa wajib dilaksanakan. Kemudian puasa sunnah Senin Kamis, kalau mampu malah Daud ya. Itu kalau kita bisa melakukan itu, insya Allah itu akan dijaga oleh Allah. Bukan pikiran kita loh yang menjaga itu, tapi Allah langsung. Kemudian yang kelima itu zikir wengi ingkang suwi. Maksudnya adalah mengingat Allah yang lama. Ya, pada malam hari zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu banyak sekali kalau Kiai Haji almarhum Arifin Ilham itu, beliau itu ada 7 sunnah ya. Namanya rajin sedekah, kemudian wudhu, dan lain-lain. Banyak sekali. Sholat duha ya. Nah, itu akan menambah. Kemudian sholat sunnah rawatib. Sebelum zuhur, setelah zuhur, sebelum asar, ya. Sebelum setelah maghrib, kemudian sebelum isya, setelah isya, sebelum subuh ya. Itu. Jadi itu dilakukan. Insya Allah Allah akan menjaga. Itu saja sebenarnya resepnya itu. Cuman masing-masing orang itu semangat atau tidak gitu. Resepnya itu aja sebenarnya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Selemah-lemahnya tetap kita harus paksakan untuk sholat, itu dipaksa, sholat wajib itu dipaksa. Kalau di zaman ada pemimpin seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, ya, waktu itu kalau orang nggak sholat aja dihukum, dikenai. Nah, ya itu luar biasa, artinya itu yang menasihati, yang memaksa itu ada sholat itu. Nah, kalau saat ini kan nggak ada, paling-paling ya keluarga kita atau saudara kita yang mengingatkan ya, tidak sampai level pemimpin, nggak sampai. Itu mungkin ya, tips-tips untuk apa ya, kita semua lah ya, ini untuk pertanyaan untuk semuanya, termasuk anak juga ya. Kita semua itu supaya tetap naik seperti apa ya, tetap kita harus berdakwah ya. Jadi amalan kita yang wajib itu berdakwah, itu juga akan memberi semangat.
Anak ingat itu di Jogja ya, waktu itu di Jogja. Waktu dengan para ustadz-ustadz itu. Justru kita ini kalau kita punya amanah dakwah, itu pasti akan menjaga diri juga gitu. Waktu kita akhirnya yang untuk berbuat yang tidak baik itu terkurangi akhirnya, terkikis dengan sendirinya. Misalnya Pak Joko Suryono nanti misalnya mengajak kawan, mengajak keluarga atau tetangga atau saudara yang dekat, kemudian handetolan, teman kantor misalnya diajak untuk ngaji, dan kemudian pelan-pelan punya ilmu tambahan ya, satu ayat disampaikan. Insya Allah nanti Pak Joko sendiri juga akan menambah iman, ya, menambah iman. Akan ditambah terus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pasti. Nah seperti itu. Itu perkataan para ustadz-ustadz di Jogja itu seperti itu. Bisa jadi kalau orang itu dijadwal itu nggak ada kesempatan untuk, nggak ada waktu lah, nggak ada waktu luang malahan ya. Dijadwal ada program gitu. Nah kita harus banyak-banyak program sebenarnya. Kita sendiri, kita masing-masing harus banyak program ini. Contohnya misalnya program apa? Untuk menambah sakofah kita tentang keislaman kita, selain ngaji seperti ini ya, berarti kan harus belajar membaca Al-Quran, kemudian belajar bahasa Arab, itu kan ilmu-ilmu Arab itu kan harus kita pelajari pelan-pelan, step by step. Ya nggak bisa semuanya, semua itu harus dari kecil, semua dari yang sedikit. Kalau ingin ngerti ya berarti terus belajar. Sebagaimana siapapun ya orangnya itu kalau mau meningkat imannya ya, itu kan tetap harus latihan, riyadhah, harus melakukan pengorbanan, tadhiyah, pengorbanan. Makanya banyak saudara-saudara kita itu yang sampai belajar itu sampai berjam-jam ya depan kitab itu. Antum masih ingat ya, Ustadz Rahmat S. Labib itu kalau belajar bahasa Arab di hadapan kitab itu 4 jam. Bayangkan itu. Jadi setiap hari itu harus memantangi ya, memfokusi, melototi kira-kira begitu ya. Itu kitab itu sampai 4 jam setiap harinya. Sampai makan itu mungkin lupa ya. Karena saking pengennya bisa. Tapi kalau sungguh-sungguh kan berhasil. Sungguh-sungguh berhasil. Man jadda wajad. Barang siapa yang sungguh-sungguh pasti akan berhasil. Itu mungkin waktunya juga sudah cukup kayaknya ini. Oke. Nanti kita bisa lanjutkan lagi dalam kesempatan edisi mendatang ya. Kalau misalnya ada kawan-kawan nanti diajak-ajak Pak Joko nggih. Siap. Kebetulan berarti ini malam ini Pak Budiono mungkin karena ada udur mungkin barangkali jadi nggak bisa ikut ini. Kalau Pak Heri kan izin di Jakarta. Ya. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira wa sa'adah fid dunya wa dunya wal akhirah. Kita akhiri dengan istighfar dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ana tutup ya. Siap.